Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Cake dan Kue Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cake. Istilah cake di Perancis digunakan untuk menamai beberapa jenis cake yang kaya akan buah-buahan. Sedangkan di Inggris dan di Amerika, cake menunjukkan sesuatu yang lebih umum dan jenis gâteau atau sponge cake, ice cake, coklat cake, Christmas cake, termasuk cake. Pengertian cake. Cake adalah adonan yang dibuat dari tepung terigu, telur, gula, lemak, dan bahan pengembang kimia yang dimatangkan dengan teknik pembakaran. Selain itu, cake juga dapat dibuat dengan bahan tambahan yaitu garam, pengembang, sweetener, susu, dan bahan penambah aroma. Bahan-bahan ini dikombinasikan untuk menghasilkan rema yang halus, tekstur yang empuk, warna menarik, dan aroma yang memikat. Bahan yang digunakan harus bermutu tinggi. Proses pencampuran adonan dan pembuatannya benar, serta lama pembakaran dan temperaturnya tepat agar menghasilkan cake yang sempurna. Jenis-jenis cake. Yang pertama, cake sederhana atau plain cake, yaitu adonan kue yang pemakaian lemaknya setengah atau kurang dari setengah berat tepung. Metode pencampurannya dengan menggunakan teknik rubbing in, yaitu lemak dan tepung diaduk dengan menggunakan 2 buah pisau. Setelah adonan terbentuk, bongkahan kecil-kecil yang rata, kemudian ditambahkan gula dan cairan. Yang kedua adalah cake berlemak atau rich cake. Cake berlemak adalah adonan yang pemakaian lemaknya lebih dari setengah berat tepung. Metode pencampurannya dengan menggunakan teknik creaming. Menurut metode ini, seluruh lemak dan gula dalam jumlah yang sama dikocok hingga lembut dan membentuk krim. Lemak di sini yang paling sering digunakan adalah mentega atau margarin karena memiliki sifat yang khas pada kue. Bila adonan telah tercampur, baru kuning telur dipisahkan dari putih telur. Dimasukkan satu persatu sambil terus dikocok dengan kecepatan tinggi hingga menjadi adonan yang lembut, ringan, dan halus. Tahap selanjutnya ialah mencampurkan tepung ke dalam adonan. Bila ada bahan campuran lainnya berupa bubuk, sebaiknya dicampur langsung dengan tepung agar benar-benar tercampur rata. Pengadukan dilakukan dengan menggunakan sendok karet atau plastik. Yang ketiga adalah cake berongga atau sponge cake. Sponge cake adalah adonan yang digunakan menggunakan lemak tetapi menggunakan telur sebagai pengembangnya. Metode ini disebut juga dengan metode whisking. Cake ini justru menggunakan telur yang banyak namun rendah lemak, dan lemak yang digunakan biasanya mentega atau margarin. Dicairkan atau dikocok terlebih dahulu setelah pengocokan telur dan gula. Barulah kemudian bahan lain seperti terigu dimasukkan ke dalam adonan dengan bertahap kecepatan mixer rendah. Kemudian, lemak yang dimasukkan ke dalam adonan secara perlahan dan melambat. Yang keempat adalah chiffon cake. Teknik pembuatannya, yang pertama, putih telur setengah bagian, gula dan krim dikocok sampai kaku. Yang kedua, kuning telur dikocok, sisa gula, tepung, minyak, baking powder, dan garam dikocok dengan kecepatan tinggi hingga adonan licin. Selanjutnya, tepung terigu dituang ke dalam adonan sedikit demi sedikit secara melipat. Tuang adonan ke dalam cetakan, panggang selama 30 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Setelah matang, angkat dan sajikan. Yang kelima adalah cake berbumbu atau ginger cake. Cake berbumbu adalah adonan yang menggunakan lemak
yang dilelehkan dengan perbandingan sepertiga sampai setengah dari berat tepung. Metode pembuatannya disebut melting. Bahan-bahan cake. Yang pertama, bahan utama, yaitu tepung terigu. Tepung terigu berfungsi sebagai pembentuk struktur dan pengikat bahan lainnya. Maksudnya, yaitu saat terigu dipanaskan dan dengan cukup air, maka terigu akan mengalami gelatinasi. Gelatinasi pati dan koagulasi protein akan membentuk kram, badan, atau isi dari cake. Tepung terigu yang sering digunakan dalam pembuatan cake yaitu tepung protein rendah sekitar 8-9%, kemudian high ratio cake flour atau terigu yang putih dengan klorin yang mempunyai efek melemahkan gluten dan butirannya halus. Gula. Fungsi gula dalam pembuatan cake yaitu memberi rasa, membantu aerasi, menjaga kelembapan, memberi warna pada kulit, melembutkan kram, memperpanjang umur simpan, dan menghaluskan kram. Gula yang sering digunakan pada pembuatan cake yaitu gula kastor karena mudah atau cepat larut dalam adonan. Gula sirup atau madu digunakan apabila menginginkan cake yang lebih berat, tetapi kelembapan dapat dipertahankan lebih lama. Gula palm atau gula coklat atau brown sugar. Apabila menggunakan gula ini, maka tekstur kue akan berubah warna menjadi lebih gelap. Apabila kadar gula terlalu banyak dalam adonan, maka cake akan jatuh karena terlalu empuk atau struktur kue tidak dapat di bagian tengahnya. Telur. Fungsi telur dalam pembuatan cake yaitu membentuk rangka, menambah rasa, aroma, peningkat gizi, mengempukkan adonan, pengembang atau peningkat volume pada cake, dan memberi warna pada cake. Lemak. Fungsi lemak dalam cake adalah membantu dalam aerasi, melembutkan tekstur, memperbaiki rasa, memperbaiki kualitas penyimpanan, membuat tidak kenyal, memberi warna pada permukaan. Lemak merupakan bahan utama yang memperkaya cake. Lemak untuk pembuatan cake ini harus mempunyai kemampuan yang baik dalam pengkriman, rasa dan bau yang netral, memiliki daya emulsi yang baik, dan warna yang putih. Bersifat plastis pada suhu 21 derajat Celcius. Ada beberapa jenis lemak yang digunakan dalam pembuatan cake, yakni mentega, margarin, shortening, dan vegetable oil yang khusus digunakan untuk chiffon cake. Mentega termasuk yang paling baik untuk pembakaran dari sudut rasa. Volume yang dihasilkan lebih rendah, serta butiran lebih kasar bila dibandingkan lemak yang memiliki daya pengkreman lebih baik. Margarin komposisinya hampir sama dengan mentega, tetapi kurang untuk memberikan rasa dibanding mentega. Margarin memiliki daya pengkreman yang cukup baik. Aroma tidak seharum mentega, mengandung 80-90% lemak, kadar air 16%, dan titik leleh 37-42 derajat Celcius. Shortening memiliki aroma tidak harum, namun mempunyai daya creaming yang paling baik, mengandung 99% lemak dengan kandungan air 1%, titik leleh sekitar 40-44 derajat Celcius. Bahan tambahan cake. Yang pertama adalah susu. Susu yang digunakan pada pembuatan cake dapat berbentuk susu padat, kental, atau susu murni. Apabila susu yang digunakan adalah susu padat kering, maka cake akan mempunyai susunan yang lengkap. Susu dapat membangkitkan rasa atau aroma dan merupakan bahan penahan cairan yang baik. Air yang ada dalam susu cair menimbulkan rasa lezat pada kue. Yang kedua adalah garam.
Fungsi garam sebagai pembangkit rasa dan aroma. Garam merupakan bahan yang memegang peranan penting dalam membangkitkan rasa lezat. Oleh karena itu, penggunaan garam harus tepat ukurannya. Garam juga berfungsi menurunkan suhu penggulalian dalam adonan. Selain itu, garam memegang peran penting dalam menimbulkan warna kerak. Yang ketiga adalah air. Air berfungsi sebagai pelarut dan berpengaruh pada kepadatan adonan. Air juga dapat mengembangkan protein dalam tepung yang bertindak menahan gas dari baking powder. Bahan pengembang cake. Jenis-jenis bahan pengembang cake. Yang pertama adalah baking powder. Baking powder berfungsi sebagai pengembang, memperbaiki warna, dan memperbaiki eating quality. Jenis-jenis baking powder. Yang pertama ada fast acting, bereaksi saat proses pengocokan. Slow acting, bereaksi saat pemanggangan. Dan double acting, bereaksi saat pengocokan dan pemanggangan. Baking powder biasanya bereaksi pada saat pengocokan dan akan berakhir cepat apabila dipanaskan hingga 40-400 derajat Celcius. Baking soda. Baking soda bereaksi apabila dipanaskan atau dicampur dengan asam, baik dingin atau panas. Komposisi baking soda adalah terdiri dari sodium bikarbonat dan bahan pengemulsi. Amonium karbonat biasanya digunakan untuk jenis produk yang tidak mengandung kelembapan, sehingga saat baik untuk pembuatan shortcrust atau cookies, jenis pengembang ini akan menguap apabila dipanaskan, sehingga tidak meninggalkan sisa kepadatan. Setelah mengenal bahan baku, keseimbangan bahan baku, serta berbagai jenis usaha pengembangan atau aeration dalam produksi cake, selanjutnya kita akan belajar cara yang baik dalam membakar kue atau cake sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Yang penting untuk diperhatikan dalam pembakaran adalah suhu serta waktu proses pembakaran tersebut. Kedua hal tersebut tergantung pada beberapa faktor, yaitu ukuran besar kecilnya produk, kekentalan adonan, kualitas bahan baku, kepadatan adonan, jumlah produk yang dibakar, dan kelembapan oven. Suhu pembakaran untuk setiap jenis cake berbeda, tergantung jenis, ukuran, jumlah unit, dan formula cake. Semakin lembab formula cake, maka suhu pembakaran lebih rendah dan formula yang kurang lengkap dibakar dengan suhu yang lebih tinggi. Kesalahan dalam pembuatan cake dan penyebabnya. Yang pertama, cake anjlok. Dikarenakan terlalu banyak gula dapat melemahkan protein atau gluten, sehingga mempengaruhi pembentukan struktur selama pembakaran. Jumlah tepung yang dipakai tidak cukup. Kurangnya tepung dalam formula resep dapat mempengaruhi pembentukan struktur. Terlalu banyak baking powder dapat menyebabkan terlalu banyaknya gas yang dihasilkan, sehingga mengakibatkan struktur cake dapat menahan udara yang dihasilkan. Volume cake kurang tinggi dikarenakan karena kurangnya aerasi. Kurangnya pengocokan menyebabkan kurangnya udara di dalam adonan, sehingga penunjang volume dan dapat juga disebabkan oleh bahan-bahan yang tidak di pre-condition lebih dahulu. Pengadukan yang terlalu lama. Terlalu lama proses pengadukan setelah memasukkan tepung mengakibatkan terbentuknya gluten yang dapat menghambat pengembangan di dalam oven. Suhu oven tidak tepat. Suhu oven yang terlalu rendah dapat menyebabkan tidak maksimalnya gas yang dihasilkan oleh baking powder. Kulit terlalu tebal. Panas oven bagian bawah atau bagian atas terlalu tinggi. Kandungan gula terlalu tinggi
menyebabkan cepatnya proses karamelisasi gula yang dapat mengakibatkan bagian kulit keras atau menebal. Suhu oven rendah mengakibatkan waktu pembakaran yang lebih lama, sehingga mengakibatkan overbaking. Tekstur kasar disebabkan karena terlalu banyak baking powder, tingginya kandungan gula, terlalu banyak lemak buah, adonan terlalu encer, dan kesalahan dalam pemakaian tepung. Nah, sekian dulu materi cake kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua dapat menerima materi ini dengan baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui video pembelajaran selanjutnya.